Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Anissa dari Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang mengenai sejarah pendidikan pada masa Orde Lama. Sejarah pendidikan masa Orde Lama. Orde secara harfiah dapat diartikan zaman atau masa. Secara konseptual, Orde Lama biasanya diartikan sebagai zaman pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung sejak tahun 1959 hingga 1965, yaitu sejak diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan digantikannya Soekarno oleh Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1965 yang selanjutnya dikenal dengan sebagai Super Semar Pendidikan pada masa Orde Lama, terutama difokuskan antara 1950 sampai 1966. Sebagaimana diketahui, sesudah konferensi Meja Bundar pada 1949 terbentuklah Republik Indonesia Serikat. Di dalam Republik Indonesia Serikat diatur mengenai pendidikan dan pengajaran. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat juga diatur mengenai pendidikan nasional. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintah yang berasaskan sosialisme menjadikan rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada prinsipnya, konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tentang memandang kelas sosial. Pada masa ini, Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangi seseorang untuk belajar di sekolah, karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat inilah merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan orang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Di bawah Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem AMO, berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai Panca Dharma Taman Siswa dan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madio Mangunkarso Tut Uri Handayani. Pada 1950 diundangkan pertama kali Peraturan Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada tahun 1961 diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang pendidikan tinggi, dilanjutkan dengan sekolah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila. Perkembangan politik masa Orde Lama yang mempengaruhi jalannya kebijakan pendidikan nasional adalah sejak tahun 1959 Indonesia berada di bawah gelora Manipol atau manifestasi politik USDEK atau Undang-Undang 1945 Sosialisasi Kurikulum Pendidikan Masa Orde Lama. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada
tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, hingga yang sekarang 2013. Perubahan kurikulum tersebut tentu disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional. Perubahan kurikulum di dunia pendidikan Indonesia beserta tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum pada era Orde Lama dibagi menjadi 3 kurikulum, diantaranya yang pertama rentang tahun 1945 sampai 1968, yang kedua rencana pelajaran terurai tahun 1952, dan yang ketiga kurikulum tahun 1964. Kurikulum rentang tahun 1945 sampai 1968. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, Leerplan, artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini, memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini, siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. Kurikulum 1964. Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmaniah. Sistem pendidikan pada masa Orde Lama. Periode 1945 sampai 1950. Yang pertama, pendidikan rendah. Pendidikan terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan Sekolah Rakyat atau SR. Lama pendidikan semula 3 tahun menjadi 6 tahun. Tujuan pendidikan SR adalah selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, juga dapat menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Yang kedua, pendidikan guru. Dalam periode antara tahun 1945 sampai 1950, dikenal 3 jenis pendidikan guru, yaitu SGB, SGC, dan SGA. Yang pertama, Sekolah Guru B atau SGB. Lama pendidikan 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah tamatan sekolah rakyat yang lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. Pelajaran yang diberikan bersifat umum untuk di kelas 1, 2, dan 3, sedangkan pendidikan keguruan baru diberikan di kelas 4. Untuk kelas 4 ini juga dapat diterima tamatan sekolah SMP
SPG dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang membawahinya sejumlah guru dan diantaranya merupakan tenaga tidak tetap karena memang sangat kekurangan guru tetap. Yang kedua, Sekolah Guru C atau SGC. Didirikan sekolah guru 2 tahun setelah sekolah rakyat dan dikenal dengan sebutan SGC. Tetapi karena dirasakan kurang bermanfaat, kemudian ditutup kembali dan diantaranya dijadikan SGB. Yang ketiga, Sekolah Guru A atau SGA. Karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf pendidikan guru, maka dibukalah SGA yang memberi pendidikan 3 tahun sesudah SMP. Mata pelajaran yang diberikan di SGA sama jenisnya dengan mata pelajaran yang diberikan di SGB, hanya penyelenggaraannya lebih luas dan lebih mendalam. Pendidikan umum. Ada 2 jenis pendidikan umum, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMT. Sekolah menengah pertama, seperti halnya pada zaman Jepang, SMP mempergunakan rencana pelajaran yang sama. Sekolah menengah tinggi atau SMT, Kementerian PP dan K hanya mengurus langsung SMT yang ada di Jawa, terutama yang berada di kota-kota. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan fokus pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Pendidikan teknik. Seperti sekolah lain, keadaan sekolah teknik tidak teratur karena di samping pelajarannya sering terlibat dalam pertahanan negara, sekolah tersebut kadang juga dipakai sebagai pabrik senjata. Menurut tim UNY, memaparkan sekolah teknik yang ada pada masa itu adalah 1. Kursus Kerajinan Negeri atau KKN. Yang kedua, Sekolah Teknik Pertama atau STP. Yang ketiga, Sekolah Teknik atau ST. Yang keempat, Sekolah Teknik Menengah atau STM. Yang kelima, Pendidikan Guru untuk Sekolah Teknik. Pendidikan Tinggi. Periode 1945 sampai 1950, kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga pendidikan ini berkembang pesat, tetapi karena pelaksanaannya dilakukan perjuangan fisik, maka perkuliahan sering di sela-sela waktu dalam perjuangan garis depan. Pendidikan Tinggi Republik. Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi kendati mengalami berbagai tantangan, tetapi tidak juga dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sejak awal kemerdekaan, di Jakarta merupakan daerah pendudukan Belanda, berdiri Sekolah Tinggi Kedokteran sebagai kelanjutan Ika Daigaku zaman Jepang. Pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda. Atas prakarsa pihak Belanda pada bulan Januari 1946 didirikan suatu universitas darurat atau Not University yang terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra, dan Filsafat, dan Pertanian di Jakarta, dan Fakultas Teknik di Bandung. Periode 1950 sampai 1966. Pada periode ini difokuskan antara kurun waktu 1950 sampai 1966. Seperti diketahui, sesudah KMB pada tahun 1949 terbentuk Republik Indonesia Serikat. Di dalam Republik Indonesia Serikat diatur mengenai pendidikan dan pengajaran. Di dalam Undang-Undang RIS juga diatur tentang pendidikan nasional. Perkembangan pendidikan Indonesia masa Orde Lama. Kebijakan pendidikan nasional yang muncul yaitu kebijakan yang dikenal dengan Sabta Usaha Tama dan Pancawardhana tertuang dalam Instruksi PP dan K nomor 1 tahun 1959. Sabta Usaha Tama berisi tentang penertiban aparatur dan usaha kementerian PP dan K, menggiatkan kesenian dan olahraga, mengharapkan usaha halaman, mengharuskan penabungan, mewajibkan usaha-usaha koperasi,
mengadakan kelas masyarakat, membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas. Sedangkan Pancawardhana atau 5 pokok perkembangan yang oleh misi UNESCO untuk Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu The Five Principles of Education, yang berisikan: yang pertama, perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, internasional, dan keagamaan; yang kedua, perkembangan intelijensi; dan yang ketiga, perkembangan emosional artistik atau rasa keharusan dan keindahan lahir batin; yang keempat, perkembangan keprigalan atau kerajinan tangan; yang kelima, perkembangan jasmani. Tujuan pendidikan masa Orde Lama. Terkait dengan tujuan pendidikan, pemerintah Orde Lama menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 3 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.